Kalau saudara dan saya memelihara siklus dosa, siklus kesalahan itu akan semakin kuat mencengkeram orang dengan rasa bersalah. Dan disitulah iblis ya mengurung, menjarakan orang-orang percaya di bawah kutukan hukum Taurat. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Nah, kalau Rasul Paulus ya consciousnya, kesadarannya, orang Korintus dosa sebenarnya. Tahukah kamu? Ya, mestinya gini ya. Dahulu, mesti bilang gitu. Dahulu tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Enggak, dia nggak bilang begitu. Kepada jemaat yang kacau begini, yang banyak dosa bertebaran di mana-mana, dia nggak bilang begini juga memang. Oh, bagus ya pada bikin dosa. Enggak. Dia tetap berkata hal yang positif, hal yang menghibur. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, yang kamu peroleh cuma-cuma dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Diingatkan, betul diperingati. Tetapi bukan disuruh, ayo mengakui dosa. Kalau dosanya nggak diakui, maka dosanya nggak diampuni. Nggak dibilang begitu. Ya, dia nggak bilang, ayo sekarang semua kumpul. Akui semua dosa. Pulihkan persekutuanmu dengan Tuhan. Maka mungkin saja Ia menaruh rohnya kembali kepadamu. Mestinya kan gitu. Kalau berdasarkan pemahaman yang salah dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi Pak, Bapak bilang 1 Yohanes 1 ayat 9 itu salah? Nggak salah. Buat orang yang belum percaya Yesus. Dalam kasusnya Rasul Yohanes, jemaat itu disusupi oleh orang-orang gnostik. Orang-orang yang tidak percaya surga neraka, tidak percaya ada dosa. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib bagi kita. Saudara yang mendengar dalam tayangan YouTube, saudara mendengar kabar baik, saudara bisa like, komen kalau saudara perlu komen membangun untuk memberikan koreksi atau bertanya atau apapun kepada kami. Saudara bisa subscribe supaya saudara tidak ketinggalan dengan kabar baik yang berikutnya, yang memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Dan saudara bisa share sehingga saudara dan kami bersama-sama dapat memberitakan Injil kepada semua orang. Luar biasa ya, melalui tayangan YouTube ini di akhir zaman. Luar biasa. Di dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Dan kita percaya. Kita memperolehnya karena apa? Karena kebenaran hadiah, kebenaran iman. Karena itu kita katakan, sebagaimana Yesus di surga tadi, kita di bumi ini, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita sama benarnya dengan Yesus. Oh, Bapak nggak bikin dosa lagi, nggak bikin salah. Nggak, di dalam kita ada kesalahan, ada dosa. Tetapi Tuhan melihat kita, pada kita sama benar dengan Yesus. Kenapa bisa gitu? Karena terjadi pertukaran di kayu salib. Dosanya
Yang ditahu Yesus adalah dosa siapa? Dosa saudara dan saya, dosa kita. Kebenarannya yang sekarang kita terima, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan Yesus. Itulah makanya disebut amazing grace, ya, kasih karunia yang luar biasa. Pak, bukannya kita ini menjadi benar karena mengakui semua dosa kita, Pak. Ya. Jadi hanya bisa seperti itu, Pak. Memang ketika kita percaya Yesus, kita diampuni itu yang kemarin. Sampai hari kita percaya. Yang berikutnya, kita harus mengakui, Pak, setiap salah. Roh Kudus itu mengingatkan dosa. Bukankah itu yang diajarin, ya? Ini ayatnya, Pak. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, sekarang kita akan kumpas tuntas. Ya. Apakah satu korban Yesus yang sempurna sekali dan untuk selama-lamanya, artinya sekali Yesus lakukan, sifatnya kekal selama-lamanya, continue, atau sampai dosa kita berikutnya. Dan setiap kali kita jatuh dalam dosa, saudara dan saya harus urus sendiri sebagai orang percaya. Begitu kan, Pak? Yaitu ajaran tradisi yang saudara saya juga terima dulu, ya. Nah, kita tidak bisa mempercayai keduanya, saudara, pada saat yang sama. Kita nggak bisa anggap kasih karunia itu ban serep. Nggak bisa. Kita tidak bisa seperti beberapa orang berkata begini, ya tetap aja, Pak, kita usahakan untuk kebenaran kita usahakan, kita minta ampun dan berdosa. Ya, kalau kita masih lupa juga kan masih ada kasih karunia. Nah, kasih karunia seolah-olah ban serep. Ada seorang pendeta yang berkata, Tuhan berkata kepada saya. Dia bilang Tuhan berkata kepada beliau, ya. Kalau mereka yang hyper grace, mereka sebutnya hyper grace, kasih karunia overdosis katanya. Padahal tadi kita udah belajar, ya. Roma 5 ayat 20, kasih karunia itu memang superabound, tidak terbatas. Hyperperisio. Tidak terbatas. Kalau mereka benar, ya kita selamat. Kata Tuhan, dibilang kata Tuhan. Tetapi kalau mereka salah, kita juga selamat. Kenapa? Karena kita udah urus dosa kita masing-masing. Saudara, saya katakan begini, itu dusta dari iblis, dari jurang neraka. Mana ada Tuhan pelin-pelan begitu? Mana ada Tuhan double talk begitu? Mustahil, saudara. Hanya kebenaran kasih karunia Allah, karya Yesus yang sempurna, di mana saudara beroleh keselamatan. Kalau seperti apa yang dikatakan gitu, bisa yang ini tidak bisa tidak mungkin gitu. Ya semuanya nggak ada yang selamat. Karena seperti saudara boleh dengar tayangan yang sebelumnya. Kalau begitu, saudara harus mengusahakan, mengupayakan. Jaga baik-baik, jangan sampai saudara lupa mengakui dosa. Kalau dosa udah pasti kan, saudara kan? Kalau gagal, saudara udah pasti kan? Tapi jangan lupa mendefinisikan dosa, mengakuinya baru diampuni, baru diselamatkan. Kalau tekor nggak selamat. Ya saya katakan semua orang tidak ada yang diselamatkan. Tidak ada yang bisa selamat. Berarti itu dusta dari jurang neraka. Makanya dikatakan tidak dapat mempercayai begitu. Apa keduanya secara bersamaan. Tidak bisa, ya. Entah saudara percaya di bawah kasih karunia Allah cuma-cuma, unmerited favor, atau saudara merendahkan, ya, menganggap remeh kasih karunia ini dan kembali kepada upaya usaha manusia di bawah hukum Taurat. Dua kutub yang berbeda, sangat jauh bertentangan, berbeda, tidak sama. Pilih salah satu, tidak ada titik temunya. Apa yang manusia katakan keseimbangan, Tuhan katakan percampuran, dan Tuhan benci percampuran. Percampuran itu ada perzinahan rohani. Sama aja efektif kembali di bawah hukum Taurat, di bawah penghukuman. Karena ini murni
100%, tidak ada lagi penghukuman 100%. Tuhan sudah melupakan dosa-dosa dan kesalahan kita, tidak akan pernah mungkin ingat lagi 100% bulat. Kita di bawah air terjun pengampunan 100%, continue, berkelanjutan 100%. Kita menerima Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Apa itu, Pak? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, bulat 100%. Entah menerima ini sepenuhnya atau kembali di bawah penghukuman. Gampang dong Pak pilihannya, karena itu pilih yang benar. Pilih yang benar, ya. Bahkan rasa bersalah kita ditanggung Yesus, ya, guilt namanya, dan kita bisa direstorasi. Kalau saudara, kalau, ya, nah sekarang kita masuk nih dalam topiknya. 1 Yohanes 1 ayat 9 sebenarnya. Kalau orang mengakui dosa, maka dosanya baru diampuni. Nanti kita baca ayatnya, ya. Nanti kita baca. Di dalam atau sudah catat dulu lah ya, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 1 ayat 2. Ya sudah bisa di tayangannya. 2 Yohanes 1 ayat 3, 3 Yohanes 1 ayat 1, Roma 3 ayat 23, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 dan 12, ya, 1 Yohanes 1 ayat 3 juga, Ibrani 10 ayat 2, Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ya. Yang pertama kita baca dulu aja, ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala dosa kita, oh ya, catat aja, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi orang yang menentang pengampunan segala dosa yang tadi saya beritakan atau di bagian pertama diberitakan, ya, oleh darah Yesus, sepenuhnya karya Yesus, sekali untuk selama-lamanya, selalu mengutip 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Ya, ini Yohanes kan, Rasul Yohanes. Padahal yang pertama, saudara sadari, Rasul Paulus, Rasul kasih karunia, penulis 2/3 daripada surat-surat perjanjian baru. Ya, perjanjian baru 2/3-nya surat-suratnya, bahkan lebih kalau dihitung kata per kata atau kalimat per kalimat, ya, itu oleh Rasul Paulus. Ya, tidak pernah menulis tentang pengakuan dosa. Padahal itu 30 sampai 40 tahun sebelum Yohanes 1 ayat 9 ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Paulus nggak pernah memberitakan pengampunan segala dosa. Maksudnya tidak pernah memberitakan minta ampun, ya. Dosa itu harus diakui baru diampuni. Nah, itu maksudnya. Jadi pertanyaannya yang pertama, setelah itu apa? Bukan pertama, ya. Pertama tadi Rasul Paulus, ya. Yang kedua, berarti konteksnya apa? Harus ditetapkan dulu konteksnya. Ya, kita tidak dapat membangun suatu doktrin berdasarkan dari satu ayat tanpa didukung ayat-ayat lain. Ya. Sekarang kita lihat, ya, baik yang berikutnya, ketiga nih. Baik Yesus, baik Rasul Paulus sebenarnya memiliki kesempatan kalau, nih sekarang kita cobalah berpikir. Mintalah hikmat daripada Roh Kudus. Betul, saya akui 1 Yohanes 1 ayat 9 itu seringkali sudah dipakai menjadi dasar pernyataan tradisi ini, menjadi dasar untuk membuat semua orang Kristen itu tuh kalau dosa tidak diakui maka tidak diampuni. Jadi saudara harus mengakui dosa terus menerus. Kalau lewat tekor, ya tidak diampuni. Harusnya konsekuensinya begitu. Nah, nanti kita lihat, ya. Jadi pertama Rasul Paulus tidak pernah memberitakan itu.
Nah, konteksnya apa? Kepada siapa? Kan bilangnya kita tadi, Pak. Ya kita. Kita ngomongan kita tuh artinya apa? Kita semua orang berdosa memang sebelum percaya Yesus. Nah, kalau kita tidak mengatakan kita tidak berdosa, berarti kamu menipu diri sendiri. Berarti siapa nih? Orang-orang gnostik. Orang-orang yang tidak percaya ada surga neraka, ada dosa, tidak percaya. Kalau sekarang namanya Christian Science. Mereka yang tidak percaya, mereka yang masuk ke dalam kumpulan persekutuan orang-orang percaya. Jadi Rasul Yohanes menunjukkan kata-kata ini kepada mereka. Tetapi kalau kita, lu dan gua gitu, kamu dengan saya mengakui segala dosa, mengakui dosa bahwa kita orang berdosa, dan mengakui saya orang berdosa dan saya butuh juru selamat, maka segala dosa kita diampuni dan kita disucikan dari segala kejahatan. Nah, sekarang setelah kita terima Yesus, percaya bahwa Yesus telah mengampuni segala dosa kita sudah diampuni. Segala ya segala, past, present, future, selama-lamanya, dan disucikan dari segala kejahatan. Gimana? Nah, nanti kita akan teruskan ya. Pertama itu sudah lihat kedua hal dulu itu. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga punya kesempatan. Nanti juga Rasul Paulus punya kesempatan. Kalau memang dosa itu baru diampuni kalau diakui, ya kita udah belajar yang sebelumnya ya. Dosa itu diampuni kalau diakui, itu udah pasti keteteran karena salah satu salah semua. Tapi oke lah, karena kita mau menjelaskan 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu 21 ayat 8, itu para penakut dan penakut sama orang tidak percaya itu adalah dua kloter pertama yang masuk neraka. Ya, saudara baca aja sendiri. Ya, termasuk pezina dan segala macam. Dua kelompok pertama adalah penakut dan orang tidak percaya. Nah, saudara, Tuhan Yesus memiliki kesempatan ya ketika dia bangkit, tidak ada yang percaya murid-murid. Mereka sembunyi di suatu ruangan. Ya, Tuhan Yesus masuk. Nah, kalau dosa, biar jelas ya, dosa yang diampuni adalah dosa yang harus diakui oleh manusia. Kalau itu ceritanya, Tuhan Yesus memiliki kesempatan pertama untuk berkata, "Hei, kamu semua orang berdosa, ngaku nggak dosa?" Ketakutan semua kan kamu? Penakut masuk neraka, tahu? Minta ampun. Nah, faktanya Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu. Tuhan Yesus masuk dan dia berkata, "Shalom." Damai sejahtera bagi kamu. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran bagi kamu. Damai dengan Allah, damai dengan manusia. Kita sudah diperdamaikan. Dan malahan dikasih shalom kan? Ya, Yohanes 20 ayat 19 sudah baca aja. Dan kemudian di antara murid-murid itu ternyata ada satu murid yang tidak hadir waktu itu. Ketika Yesus pertama-tama kali menunjukkan dirinya. Ya, menyatakan dirinya waktu dia bangkit. Namanya Thomas. Nah, kemudian murid-murid cerita, Thomas, kami lihat Tuhan Yesus bangkit benar-benar, dan dia tidak memarahi kami, dia memberikan shalom kepada kami. Kemudian Thomas bilang gini, udahlah lu pada ngembual deh, bohong semua lu. Sebelum saya cucukkan jari saya ke lubang paku di tangannya dan di lambungnya, saya tidak sekali-kali tidak akan mungkin percaya. Berarti Thomas apa? Tidak percaya. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang apa? Tuhan Yesus udah pernah bilang dulu ya, anak manusia akan mati dan dibangkitkan. Tapi dia nggak percaya. Dia udah diceritain aja tidak percaya tetap. Nah, kemudian di minggu berikutnya Tuhan Yesus datang kembali. Dia spesial menemui atau manggil Thomas. Thomas ini, minta ampun nggak? Kamu dosa besar, kamu tidak percaya. Kalau kamu nggak minta ampun, kamu masuk neraka. Enggak, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Thomas, sini. Mana jarimu, sini. Pegang dulu untuk. Nih, cucukkan kedua tanganku dan lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi. Berbahagia orang tidak melihat tapi percaya. Saudara,
Itu kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Di mana Pak? Diladenin ya. Thomas, Yohanes 20 ayat 25. Ya, saya nggak baca kali ini. Karena kita masuk di dalam konteks 1 Yohanes 1. Ya, ayat 9. Jadi, demikian juga Paulus. Rasul kasih karunia. Memiliki kesempatan yang besar untuk berkata kepada jemaat Korintus yang benar-benar kacau sekali. Ya, benar-benar ada percabulan, perjinahan, saling menentang, saling membawa ke pengadilan, jemaat yang luar biasa kacaunya. Paulus gak bilang gini, pada ngaku dosa semua. Kadang ngaku dosa sini, ngadepin gue semua. Ayo ngaku dosa semua. Tidak pernah berkata begitu. Ya, Pak, emangnya salah Pak ngaku dosa? Gak salah. Maksudnya gini, saudara jujur, terbuka kepada Bapak, kepada Tuhan, gak salah. Tetapi saudara, kita terbuka kepada Tuhan bukan untuk diampuni, tetapi karena kita telah diampuni. Itu sangat berbeda sekali. Kalau saudara dan saya memelihara siklus dosa, siklus kesalahan itu akan semakin kuat mencengkeram orang dengan rasa bersalah. Dan disitulah iblis ya mengurung, menjarakan orang-orang percaya di bawah kutukan hukum Taurat. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Nah, kalau Rasul Paulus ya consciousnya, kesadarannya, orang Korintus dosa semuanya. Tahukah kamu? Ya, mestinya gini ya. Dahulu, mestinya bilang gitu. Dahulu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Enggak, dia nggak bilang begitu. Kepada jemaat yang kacau begini, yang banyak dosa bertebaran di mana-mana, dia nggak bilang begini juga memang. Oh bagus ya pada bikin dosa, enggak. Dia tetap berkata hal yang positif, hal yang menghibur. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, yang kamu peroleh cuma-cuma dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Diingatkan, betul diperingati. Tetapi bukan disuruh, ayo mengakui dosa. Kalau dosanya nggak diakui, maka dosanya nggak diampuni. Nggak dibilang begitu. Ya, dia nggak bilang, ayo sekarang semua kumpul, akui semua dosa, pulihkan persekutuanmu dengan Tuhan, maka mungkin saja ia menaruh rohnya kembali kepadamu. Wah, mestinya kan gitu. Kalau berdasarkan pemahaman yang salah dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi Pak, Bapak bilang 1 Yohanes 1 ayat 9 itu salah? Nggak salah. Buat orang yang belum percaya Yesus. Dalam kasusnya Rasul Yohanes, jemaat itu disusupi oleh orang-orang gnostik. Orang-orang yang tidak percaya surga neraka, tidak percaya ada dosa. Atau juga percaya hanya Yesus itu ada orang baik aja gitu. Ya, jadi selama Paulus percaya, selama mesin cucinya masih tersedia, selama adanya mesin cuci, maka ada harapan buat kain kotor atau pakaian kotor. Ya, ia percaya untuk orang Korintus sadar apa yang mereka miliki di dalam Kristus, sadar apa yang mereka miliki di dalam Kristus, kesadaran mereka kepada Kristus, fokus mereka kepada Kristus adalah kunci kemenangan atas dosa. Paulus mesti teguh benar-benar atas firman ini nih. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya di dalam Yesus, kita nggak keluar masuk di dalam Yesus. Ya tapi Pak, kalau orang berdosa keluar Yesus, nanti dia bertobat masuk lagi. Nggak keluar masuk. Nanti kita baca ayatnya. Ya, atau sudah lihat sendiri dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Jatuh di dalam Yesus. Kita di dalam Yesus bisa gagal? Bisa. Di mana? Di dalam Yesus, di dalam terang.
Tetap berpersekutuan dengan Tuhan. Tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi kan ada rasa bersalah, Pak. Nah, karena itulah percaya bahwa ada korban Yesus yang namanya korban penebus salah misalnya. Guilt offering. Korban penebus rasa bersalah. Kita tidak menerima penghukuman, dakwaan, tuduhan. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Karena hati nurani kita sempurna, kita tidak mengharapkan penghukuman. Wah, Bapak nggak harapkan hukuman tetap datang. Enggak. Allah begitu. Enggak, Allah lu saja. Allah kamu saja, Allah saya tidak begitu. Kalau dia masih bisa menghukum saya di dalam Yesus, berarti Tuhan tidak adil terhadap Yesus. Kok Bapak nyamain diri Bapak dengan Yesus? Bukan saya nyamain. Kristus adalah kepala, saya adalah tubuh. Tubuh saya adalah bait roh Allah. Sekali dan untuk selama-lamanya. Ditebus oleh Tuhan. Bukti ya? Jadi oleh darahnya kita beroleh penebusan, pembayaran lunas. Sama-sama katakan pembayaran lunas. Yaitu pengampunan dosa total. Pengampunan dosa total. Semua. Masa lalu, masa kini, masa depan. Selama-lamanya. Kenapa? Karena menurut atau according kekayaan kasih karunia-Nya. Berapa kaya kasih karunia Tuhan? Lebar, panjang, tinggi, dalam, tidak terukur kasih Allah. Super abound. Hyper ratio, tidak terbatas. Wah, Bapak sesat tuh. Beritakan hyper grace. Kasih karunia itu tidak terbatas, saudara. Super abound. Firman Tuhan katakan hyper ratio. Jadi bukan karena kata-kata celaan atau sematan orang untuk menyepelekan kasih karunia. Yang saya percaya bukan. Kasih karunia bukan murahan. Kasih karunia Yesus mahal. Saudara tidak bisa bayar. Karena itu diberikan cuma-cuma 100%. Saya nggak peduli dengan perkataan mafia agama. Itu perkataan iblis dari jurang neraka. Mengata-katai bahwa kasih karunia disebut hyper grace dalam konteks mencela, menyepelekan, menganggap remeh, menentang, merendahkan, izin berbuat dosa katanya. Saudara, padahal hanya kasih karunia Allah lah harapan saudara dan saya untuk lepas dari siklus dosa. Mengerikan salah percaya ini. Mengerikan, saudara. Tidak terbatas. Jadi semuanya menurut kasih karunia Allah. Konteks 1 Yohanes 1 ayat 9 saya ulangi lagi ya. Itu penganut gnostik atau Christian Science. Kenapa? Karena tidak ada salam kepada orang percaya. 1 Yohanes 1 ayat 2 ada salam kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ada salam jemaat Allah di Korintus. Maaf ya, kepada Korintus ada salam. Di dalam Yohanes langsung aja berkata, ya. Dan itu biasa saja. Di dalam jemaat ada orang-orang yang belum percaya. Di dalam suatu gereja belum tentu semua orang percaya. Tapi jelas, kalau ketika Paulus address kepada jemaat Korintus, dia beri salam. Yohanes juga seperti itu. Menyapa. Ya, ada di dalam 2 Yohanes atau dalam surat 3 Yohanes ada salamnya atau votum. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. 3 Yohanes 1 ayat 1. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Ada votum, ada salam. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa
Semoga engkau baik-baik. Aku berdoa, kamu prosper, makmur, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. In all things, dalam segala hal, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. As your soul prosper, makmur jiwamu. Karena itu kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, makmur. Di dalam segala hal, dan di dalam kesehatan tadi dikatakan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya, ada salam. Di dalam 1 Yohanes 1 tidak ada salah. Jadi tidak ditujukan, dalam konteks ini tidak ditujukan langsung kepada orang percaya. Karena ada yang mau disampaikan kepada orang-orang Gnostik. Ya, jadi 1 Yohanes itu ia menyapa, atau Yohanes menyapa kaum Gnostik yang menyusup dalam gereja. Ya, bidat yang tidak percaya akan adanya dosa. Jadi buat apa Yesus menebus dosa kalau gitu? Ya, jadi bukan menyapa seperti Rasul Paulus menyapa orang di Korintus tadi ya. Shalom beloved gitu. Seperti saya menyapa ya, orang yang sangat dikasih Tuhan. Mari ya, kita dalami supaya lebih jelas dan lebih paham. Ya, jadi kita tidak dikadalin lagi ya oleh mafia-mafia agama, oleh ajaran tradisi turun-temurun. Satu sisi kita bilang keselamatan kita kekal, mungkin kita bernyanyi, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak, maaf Pak, liriknya sudah diganti Pak. Gimana? Supaya aku bisa binasa dan belum tentu hidupnya kekal. Wah, Bapak ganti-ganti lirik. Bukan, karena nyanyinya sama khotbahnya jadi berbeda kalau begitu. Bisa binasa, belum tentu hidupnya kekal. Itu menyepelekan korban Yesus. Karena pakai ayat tadi. Coba bayangin. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jadi 1 Yohanes 9 ada ayat sebelumnya, ayat 8 ya. Jika, ya, dipakai jika. If kita berkata, nah kita itu semua ya, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ya, bukan orang berdosa. Jadi orang Gnostik tidak percaya adanya dosa. Ya, makanya Rasul Yohanes katakan gini, kalau kita nih bilang kita bukan orang berdosa atau tidak ada dosa, maka kita anggap Yesus itu percuma mati di kayu salib. Anggap dia penipu dong kalau gitu. 9. Jika atau if kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, orang berdosa ini, jika kita mengakui bahwa kita orang berdosa, datang kepada Yesus, Tuhan, ampuni saya seorang berdosa, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Darah Yesus menyucikan dosa kita, tubuh Kristus mengampuni segala dosa kita, kita dibenarkan sepenuhnya, maka firman Tuhan katakan, ya, ia mengampuni segala dosa kita, segala ya segala, ya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu yang kita percaya. Jadi dia juga mengajak orang-orang Gnostik yang belum percaya, sama seperti saya sekarang. Saya mengajak saudara semua yang mendengar, baik orang belum percaya, baik orang yang sudah percaya, karena YouTube ini bisa didengar oleh semua orang. Mari datang kepada Yesus. Saya orang berdosa Pak. Iya, Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus benar untuk membuat orang berdosa benar. 10. Jika kita berkata, ya, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, nah ada ternyata orang, ada kelompok yang namanya Gnostik ini berkata, nggak ada dosa, nggak ada. Surga neraka tuh nggak ada, itu ciptaan manusia aja. Itu Christian Science, ya, Christian Science. Maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Ya, firman-Nya tidak ada dalam kita, ya sama aja tuh orang nggak percaya, ya dia nggak percaya Yesus. Saudara yang mendengar ini tetap nggak mau percaya, ya tetap aja saudara hidup di dalam dosa saudara. Ya Pak, saya urus sendiri. Ya urus sendiri, silahkan. Tidak akan sampai. Ya, perhatikan ya kata kita tadi ya. Rasul Yohanes tidak
bukan tidak percaya adanya dosa. Jelas ia berkhotbah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang gnostik dalam hal ini, yang untuk berhenti menyangkali tidak adanya dosa dan mengakui mereka orang berdosa, dan mengundang mereka untuk percaya Yesus. Paham? Tapi kalau udah percaya Yesus masih ada dosa yang harus dikejar-kejar, ya gimana selamatnya? Seperti tadi pendeta katakan, oh kamu urus sendiri, gimana bisa selamat? Termasuk beliau dan semua jemaatnya tidak selamat kalau begitu. Tapi syukur bagi Allah, sekalipun orang Kristen ini masih dikadalin sama iblis, kesetiaan Tuhan tidak tergantung itu. Kenapa? Bukan seperti yang dia bilang, kasih karunia itu seandainya kasih karunia yang hyper ini bukan dari Tuhan, ya udah pasti dari Tuhan. Masa Tuhan Yesus datang dari surga yang termulia, yang termahal, yang terhebat, darling of heaven, termulia di surga, anak Bapa tunggal satu-satunya, diberikan nama kita segitu aja, atau tidak ada artinya sama sekali, bahkan salib disepelekan segitu-gitunya? Tidak mungkin, ya. Jadi Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, nggak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa kecuali Yesus. Itu Allah yang menjadi manusia, Allah 100%, manusia 100%. Telah kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan Shekinah glory. Haleluya. Ya. Jadi semua orang dapat diselamatkan, intinya itu aja. 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar, kata Yohanes ya, Rasul Yohanes, itu yang kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Jadi apa yang kami lihat, kami dengar, kami beritakan, kaum gnostik, ayo percaya, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, undangan keselamatan, undangan diselamatan. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Jadi berapa kali Pak kita harus membacakan doa keselamatan? Ya jawabnya 1 kali. Sama-sama kalian 1 kali, ya. Tidak berulang-ulang, ya. Semua dosa kita telah diampuni sekali dan untuk selama-lamanya. 1 kali aja. Ya jadi bahkan ya kalau pakai ayat murtad itu ya kan, menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Ya orang yang nggak menghargai itulah minta ampun terus, sama aja bilang salib Yesus nggak ada artinya. Datang lagi minta ampun, datang lagi minta ampun, datang lagi minta ampun. Itu namanya menyalibkan Yesus berapa kali. Tapi Pak bukan begitu. Ya kalau memang Ibrani 6 tentang murtad itu tidak bicara tentang orang percaya. Tetapi walaupun orang percaya Ibrani, Yahudi. Jangan sampai baru mengecap denger kabar dari Paulus, Rasul Paulus. Iya itu Yesus Mesias. Balik lagi ke temple sacrifice, ke bait pengorbanan binatang kaki 4. Itu namanya menyalibkan Yesus 2 kali bolak-balik. Dan sikap yang sama dilakukan kepada orang, ampun Tuhan, untuk diampuni. Tadi saya cerita ya, kalau saudara minta ampun, masa nggak boleh Pak? Boleh minta ampun dalam keterbukaan, dalam hal keterbukaan. Tuhan udah saya salah lagi, tapi saya percaya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hubungan saudara tidak pernah terputus. Kenapa? Karena darah, bukan karena saudara. Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan, tapi Engkau sanggup. Saya bersandar hanya kepada kemurahan-Mu yang tidak layak saya terima, dan karena kebaikan-Mu, karena kebenaran-Mu. Saya bersandar hanya kepada itu. Dari semua ketidakmampuan saya, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Dari semua keterikatan, kecanduan, atau hal kehidupan dosa, saudara, katakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Bukan setuju kepada dosanya, setuju kepada kebenarannya. Maka semua dosa itu seperti di dalam Roma 6 ayat 14 katakan, dosa tidak berkuasa
Kalau kita tidak mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, tetapi kepada kasih karunia. Mengharapkan kepada kasih karunia, dosa tidak lagi berkuasa. Itulah satu-satunya antidot, obat penawar dari dosa. Bukan 1 Yohanes 1:9 dengan dipraktekkan dengan cara yang salah. Bukan dalam konteks yang benar. Jujur terbuka ya silahkan. Nah, kita lanjut dalam 1 Yohanes 2, baru Yohanes bicara kepada orang percaya. Perhatikan, berbeda. Anak-anakku, udah jelas, anak-anakku. Nah, bicara tentang orang percaya. Hal ini kutuliskan kepada kamu ya orang percaya, kamu jangan berbuat dosa. Kita tidak di pihak dosa, kita tidak promosi dosa. Tetapi kita tahu apa itu antidot dosa, obat penawar dosa. Bukannya mengakui atau mengurus dosa kita, bukan. Mengakui kebenaran. Itu aja poinnya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Tuh, kita memiliki advokat. Jadi kalau dalam pengadilan ada yang namanya pembela, advokat. Bukan pendakwa, penuduh. Ya, tapi kan dia hakim, Pak. Ya hakim, tapi dia pembela sekaligus yang mewakili kita pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus yang adil? Jadi kalau dosa kita masih dihukum, kalau kita masih dihukum karena dosa, orang dosanya udah dihukum di dalam Yesus Kristus. Mana apa buktinya? Ya lihat aja salib, nonton lagi tuh Passion of Christ. Itu dosa kita sudah dihukum. Ada di dalam hukum itu judicial termnya adalah double jeopardy. Jadi suatu kejahatan yang sudah dihukum tidak bisa dihukum kedua kali. Dan sekarang penghukuman kita sudah ditimpakan semua habis, murka Tuhan habis kepada Yesus untuk segala dosa-dosa kita. Dan sekarang kalau kita masih dihukum, Tuhan tidak adil terhadap Yesus. Itu judicial termnya. Secara hukum jadi tidak adil. Ya nggak mungkin. Justru di kayu salib itulah keadilan dan kasih Tuhan bertemu. Tuhan sudah menyelesaikan dengan legal standing, dengan dasar hukum yang sah, kuat, sempurna. Saudara nggak perlu goyah. 2. Dan Ia, Yesus adalah pendamaian. Sama-sama katakan pendamaian, propitiation, mercy seat. Orang Israel aja kalau darah itu dicurahkan kepada tutup pendamaian, atau apa ya, tabut perjanjian itu ada tutupnya, namanya tutup pendamaian. Darah itu dipercikan di situ. Ya, dosa mereka setahun beres. Ya, akumulasi lagi nih tahun depan masuk lagi. Kalau Yesus mah sekali dan untuk selama-lamanya. Untuk segala dosa kita, sama katakan segala. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Artinya gini, Pak, kalau gitu nggak percaya Yesus, ya nggak apa-apa, kan dihapus seluruh dunia. Tuhan Yesus tidak memaksa, dia gentleman. Berarti semua dosa seluruh manusia, dari Adam sampai manusia yang terakhir, semuanya darah Yesus cukup untuk menebus dosa dan kesalahan dan manusia ini. Semua manusia namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Pada akhirnya, seorang manusia yang konsisten, terus-menerus konsisten, menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya namanya hilang, nggak dipaksa. Kalau gampangnya gini, saya mau masuk neraka, siapa yang larang? Ya silakan. Jadi bukan gini, ditulis Melkisedek Tano, besok bikin dosa, hapus. Bertobat, tulis lagi. Bikin dosa lagi, hapus lagi. Tobat lagi, tulis lagi. Bukan tulis hapus, enggak. Darah Yesus mencakup semua dosa seluruh dunia. Nah, kembali lagi. Ya, saya menerima Yesus sekali dan untuk selama-lamanya. Udah kepalang makan buah pohon kehidupan. Saya nggak bisa mati lagi. Saya milik Kristus selama-lamanya. Kita yang percaya sudah ditebus selama-lamanya. Itu jaminan. Itu secure dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang belum terima Yesus dan konsisten menolak, tidak mau menerima, mati yang namanya hilang. Masuk neraka. Kalau gitu nggak adil, Pak. Gimana orang yang nggak dapat kabar? Begini.
Saudara jangan pusing. Pertama, saudara nggak usah pusingin orang lain. Coba perhatikan aja hidup saudara dulu. Yang kedua, jika ada seorang di ujung langit manapun, di tempat yang paling terpencil nggak ada orang, ketika dia begini mengatakan, Tuhan, selamatkan saya. Tuhan bisa kirim siapapun, saudara mungkin ke tempat itu untuk memberitakan kabar baik buat dia. Percayalah, percayalah. Ya, jadi kuasa hanya dari pengakuan kebenaran kita dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, baru ada kuasanya. Ya, tidak ada kuasa dalam pengakuan dosa saudara sendiri. Tidak ada kuasa dengan cara-cara dunia. Ngaku nggak ada. Ya, sadar Yesus, sadar kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Baca sama-sama saya. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Tuh Yohanes semua kan yang nulis kan. Jadi kalau sama-sama untuk orang percaya, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 sama 1 Yohanes 2 ayat 12 ini ya jadi bertentangan, pernyataan ganda yang aneh ya. Nggak mungkin ada keanehan. Sadar Yesus, sadar kebenaran, maka siklus dosa hancur. Ya, sadar Tuhan saja. Ya, sadar Tuhan saja. Bahwa Tuhan di dalam klausa utama dari ikatan perjanjian kan sudah dikatakan. Ya, bahwa Tuhan sudah melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Ibrani 10 ayat 2, sebab jika hal itu mungkin, hal itu apa Pak? Korban-korban binatang dan perjanjian lama ya. Pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Ya, korban Yesus makanya satu kali untuk selama-lamanya. Sebab mereka yang melakukan ibadah tidak sadar lagi akan dosa karena sudah disucikan sekali untuk selama-lamanya, once and for all. Nah, dibandingkan ya, kalau korban binatang ini bisa menghapus sekali untuk selama-lamanya, ya tahun depan nggak ada lagi, atau tiap hari kan harus terus. Nah, beda dengan Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Berarti apa? Berarti dosa saudara disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Itu implikasinya. Paham? Amin? Ya, jadi buat apa berulang-ulang? Masa disamain anak domba Allah, Yesus, dengan binatang kaki 4? Ya, kita nggak sadar lagi dosa, tapi kita sadar kebenaran. Makanya tadi dikatakan, ya, jadi dusta iblis tuh, itu izin berbuat dosa tuh Pak Melki sampein tuh. Terus orang-orang dibutakan ya, tembok-tembok kontroversi, mereka marah. Mulai dengar khotbah saya ini aja, ada yang tersinggung, ada yang marah mungkin. Terus cari gara-gara, menentang, ya, menentang. Apaan tuh Hypergrace sesuatu bikin apa mungkin khotbah tentangan yang lain atau semua. Ya saya mah udah kenyang yang digituin, saudara. Ya. Padahal faktanya firman Tuhan katakan ini, orang yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Cepet ya, kisah orang terkenal, perempuan yang terkenal berbuat dosa. Ya, terkenal pendosa, mengurapi kaki Yesus di rumah dengan minyak wangi di rumah orang Farisi namanya Simon. Ya, cuci kaki Yesus, menyucinya dengan air mata, kakinya menyeka dengan rambutnya, menciumi kaki Yesus di rumah Simon. Nah, kemudian orang-orang agamawi, Farisi, mafia agama berkata gini, kalau dia Tuhan atau dia Nabi, dia pasti tahu tuh perempuan seperti apa. Gak mau dia begitu. Tapi kemudian Yesus ajar tentang pengampunannya, ya. Bagaimana Yesus mengajar dalam Lukas 7 ayat 41. Ini supaya saudara cepat aja mengerti. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ya, yang satu anggap aja 500 dinar itu misalnya 1 miliar. Yang lain cuma 100.000 misalnya. Dan karena mereka tidak sanggup membayar, dua-duanya tidak sanggup. Saudara saya tuh tidak sanggup bayar untuk keselamatan kita. Ya maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Tuhan menghapuskan oleh darahnya, menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Tuhan sudah melupakan. Tuhan sudah menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Makanya dihapus sudah. Tapi dihapusnya bukan main dosa ditaruh di bawah karpet loh ya. Kita harus ingat ya, Tuhan Yesus bayar lunas beneran. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?
Ternyata semua orang tahu. Yang gedean apa yang kecilan, yang utangnya yang dihapus, yang lebih mengasihi. Ya, 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu, 47, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Telah diampuni. Jadi sebelum dia menyuci kaki Yesus, mengurapi kepala Yesus dengan minyak wangi, menyuci dengan air mata, melap dengan rambutnya, menciumi kaki Yesus, memberikan banyak kasih kepada Yesus, penyembahan yang intim, yang luar biasa kepada Yesus. Perempuan ini di luar rumah Simon, dia sudah menerima pengampunan dosa. Bukankah dia itu mungkin perempuan yang kedapatan berdosa, berbuat dosa, kedapatan berzina, yang Tuhan katakan, mana yang mau menempuki engkau? Tidak ada Tuhan, aku pun tidak. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Dia banyak menerima kasih. Dia tidak menerima penghukuman dari Tuhan. Sebab dia banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Gak ada sebenarnya orang yang sedikit diampuni. Semua kita menerima begitu banyak. Cuman Simon tidak menyadari. Dia tidak dapat mengasihi Yesus karena ia tidak menerima suplai kasih Yesus. Jadi saudara, ini adalah pengharapan kepada kabar baik, pemberita kabar baik. Saudara terima semua kasih Tuhan. Saudara akan keluar dengan lebih banyak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kalau saudara melakukan dengan mengejar dosa sendiri, upaya dosa sendiri, saudara sedikit menerima kasih. Saudara usaha sendiri. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur bahwa pengampunan dosa kami itu sifatnya kekal selama-lamanya. Karena Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kami. Dosa kami diampuni sekali dan untuk selama-lamanya. Kami dibenarkan sepenuhnya, sempurna. Kami dibawa air terjun pengampunan selama-lamanya. Tidak sedetik sekalipun kami keluar daripada terang Yesus. Kami aman seperti Nuh dan istri dan ketiga anaknya dan mantunya di Bahtera. Jatuh pun kami di dalam Bahtera, bukan keluar ke laut. Tuhan terima kasih karena kami percaya dan kami tidak merendahkan atau menyangkali karya Yesus yang sempurna ini, tidak menganggap remeh, tidak menganggap ringan. Luar biasanya kasih karunia Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Tapi kami menerima dengan tangan yang terbuka. Dan kami tidak mau Tuhan mengupayakan dari diri kami sendiri. Kami nggak sanggup. Kami tidak akan pernah bisa sanggup. Dan karena itu kami metanoia, berubah cara berpikir kami. Kami sepenuhnya 100% murni menerima karya sempurna. Selesai, lengkap, sudah terlaksana, kekal, continue, sempurna telah diterima oleh Bapa. Karya sempurna Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.